Halo, perkenalkan nama saya Carlos Christopher Bintang dengan NPM 2207111899 dan pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menjadi ketua kelompok 5. Perkenalkan nama saya Gabriel Hasil Irsari Putra, NPM 2207111906 sebagai anggota dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Kifnavan dengan NPM 2207111887. Di sini saya sebagai anggota kelompok 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertama kali alasan apa yang membuat kami ini memilih Pantai Jonggo sebagai destinasi kami. Yang pertama, karena saya sendiri sudah pernah berwisata ke Pantai Jonggo dan saya rasa masih cukup banyak permasalahan yang ada di Pantai Jonggo ini dan kami rasa bisa kami angkat sebagai topik kami pada proyek kedua PDK pada kesempatan kali ini. Nah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai masalah-masalah apa aja sih yang kami simpulkan dan kami temukan dari observasi yang kami lakukan ke Pantai Jonggo beberapa waktu yang lalu. Oke, yang pertama adalah tidak adanya sinyal di Pantai Jonggo. Ketidakadanya sinyal ini mempersulit kami sebagai wisatawan untuk men-share momen-momen berharga kami di sana dan tentunya memperlambat para wisatawan ini untuk bisa berbagi keseruan di sosial media mereka, yang mana pada zaman sekarang sosial media juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk promosi. Yang kedua adalah camping ground yang tidak tertata. Ketidaktertatanya camping ground ini menurut kami memperburuk visual atau estetika yang ada di Pantai Jonggo sendiri. Karena apa? Barang-barang dan juga tenda-tenda dari orang-orang yang ngecamp di pantai ini tidak teratur dan tidak tertata. Jadi wisatawan yang lain yang ingin menikmati keindahan pantai atau hanya sekedar santai-santai gitu kurang bisa menikmati view pantai dengan jelas karena mungkin terhalang oleh tenda-tenda ini. Dan yang ketiga, kursi-kursi yang ada di sana seperti pada gambar di samping. Kursi-kursi ini merupakan sebuah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah di Pantai Jonggo sehingga masyarakat yang berwisata ke sana ini bisa bersantai-santai di pinggir pantai tanpa harus langsung terkena ke pasir, karena kan beberapa dari kita mungkin risih ya kalau berwisata ke pantai dan kursi celana kita ini langsung bersentuhan dengan pasir karena pasti akan kotor. Kursi-kursi ini rusak dan tidak terawat, mungkin karena tidak adanya pengurus atau tidak adanya keterbatasan dana yang terjadi di sana. Dan yang terakhir, masalah yang kamu temukan adalah kurangnya pohon-pohon yang bisa menjadi area iup-iupan apabila masyarakat atau wisatawan ini berwisata ke sana dan ingin berduduk di pinggiran pantai. Kami sendiri merasa bingung kemarin di mana tempat berteduh, di mana tempat untuk yang tidak terkena sinar matahari terlalu terang ya. Jadi kami anggap kurangnya pepohonan ini juga menjadi salah satu masalah yang kami temukan di Pantai Jonggo ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai solusi yang berdasarkan permasalahan yang kami temukan. Jadi solusi utama kami terhadap permasalahan yang kami temukan adalah mengenai camping area. Tujuan utama para wisatawan untuk ke Pantai Jonggo adalah untuk berkemah. Tapi di Pantai Jonggo tersebut tempat perkemahannya itu masih belum rapi. Jadi pantai dan tempat perkemahannya terkesan tidak enak lah untuk dilihat. Jadi kami memiliki sebuah solusi, yaitu di mana kita akan membuat sebuah camping area. Camping area ini tersebar di pinggir-pinggir pantai dan tidak di bawah tebing karena mengingat keselamatan. Dan kami juga memberi batas-batas di camping area ini supaya ketika ada ombak besar, ombak tersebut tidak masuk ke camping area. Di camping area ini kita tidak membuat pasirnya diganti menjadi beton karena itu akan mengubah esensi pantainya. Sehingga kita akan membuat pondasinya berdasarkan pasir yang telah kami ratakan, kita rapikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai kursi-kursi. Solusi kami mengenai kursi-kursi adalah untuk memperbaiki kursi-kursi tersebut dan memberi sebuah panggung kecil yang dapat dibongkar pasang untuk sebuah kegiatan. Misalnya kalau ada reuni ataupun ada misalnya konser-konser kecil-kecilan. Jadi panggung ini dapat dibongkar pasang, semisal nggak dipakai, ya sudah kita tidak pasang. Dan panggung ini pun dapat disewa dan dikelola oleh pemilik-pemilik yang ada di pantai. Kemudian tempat-tempat untuk berteduh. Tempat-tempat berteduh ini kita akan memberikan solusi, yaitu menanam pohon-pohon di sekitar pinggir pantai sehingga area berteduh semakin bertambah. Kami juga menyediakan sarana payung serta alasnya sehingga orang-orang dapat menggunakan fasilitas tersebut. Area ini akan kami namakan Jongwok Payungan Area.
Dan area ini akan dikelola oleh pengelola pantai dan dikelola secara bersama. Kemudian ada mengenai penataan warung-warung. Di sini penataan warung-warung bukan mengenai lokasi warung-warung, melainkan penampilan dari warung-warung. Setelah kami melihat warung-warung di sana kurang menarik atau biasa saja dan tidak luas-luas sekali. Jadi kami berencana untuk menata ulang warung-warung ini supaya nyaman digunakan dan menarik bagi wisatawan yang akan datang. Dan terakhir adalah kami menemukan sebuah bukit di dekat pantai yang kami lihat potensinya sebagai camping area. Di sana kami akan membuat sebuah camping area yang di sana juga akan terdapat tempat untuk view sunset, di mana wisatawan bisa ke sana dan menikmati berbagai macam makanan yang telah disediakan oleh warung-warung setempat. Di bukit itu kami juga menempatkan fitur keselamatan, yaitu pagar-pagar, supaya orang-orang tahu bahwa batas yang aman adalah di dalam pagar-pagar tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur IT yang tidak juga kami lupakan, tidak lupa kami sertakan ke dalam proyek kami kali ini. Jadi setelah kami berpikir-pikir, kami akan memanfaatkan unsur IT ini kami terapkan ke dalam sistem booking dari camping ground yang akan kami desain. Jadi alurnya itu seperti ini. Pertama, orang-orang yang ingin ngecamp di pantai akan membuka website official dari Pantai Junggo sendiri, dan kemudian akan memilih menu untuk mendaftar atau ngelis mereka apabila ingin ngecamp di pantai tersebut. Kemudian list tersebut juga akan dikelola oleh penjaga pantai, yang mana penjaga pantai ini bertanggung jawab untuk mengelola apakah tempat camping ini sudah penuh atau berapa space yang tersisa. Kemudian penjaga pantai ini juga bertanggung jawab untuk meminta identitas dari orang-orang yang camping ini. Jadi orang yang camping ini mendaftarkan pertama berapa jumlah tenda yang akan mereka gunakan, sehingga penjaga pantai bisa mengira-ira space yang masih tersisa. Kemudian kedua, yang mau camping ini harus mendaftarkan jumlah orang yang pas. Jadi tidak boleh mendaftarkan 8 yang datang hanya 7, atau mendaftarkan 7 ternyata yang datang 9 orang, tidak boleh. Mengapa kami set seperti itu? Karena kami memikirkan faktor keamanan. Jadi setelah kami melakukan wawancara dengan orang-orang setempat, beberapa kali terjadi orang-orang ini ada yang tertinggal di pantai, ada juga yang malah barang-barangnya hilang. Kemudian dengan adanya aplikasi ini atau website ini, kami harapkan pantai yang pertama dapat lebih tertata. Kemudian keselamatan para campers ini juga jauh lebih baik ya, jauh lebih terjaga. Kenapa? Karena kemarin itu kan kami datang ke sana dan melakukan wawancara, kami mendapatkan informasi bahwa beberapa kali ya sudah cukup banyak terjadi orang-orang yang camp di Pantai Junggo ini tendanya itu kemasukan air karena mereka camping itu terlalu mepet dengan bibir pantai. Jadinya pada saat mereka bangun, air sudah masuk semua ke dalam tenda. Jadi identitas yang tadi diserahkan dan juga jumlah pendaftar atau jumlah orang yang didaftarkan untuk camping akan disimpan oleh pengelola pantai, dan kemudian saat orang-orang yang di check out, mereka harus check out via aplikasi, dan juga mereka harus melapor kepada penjaga pantai untuk dilihat apakah mereka meninggalkan sampah, apakah mereka merusak lingkungan, apakah mereka masih meninggalkan orang atau barang yang tertinggal mungkin, dan apabila mereka melakukan perusakan, itu akan digunakan denda sesuai dengan yang mereka rusak. Ini ada jalan masuk dari pantai. Pas kita masuk, kita di sebelah kanan jalan masuknya tuh langsung ada parkiran gitu. Jadi bisa orang yang bawa kendaraan bisa parkir di situ. Terus di depan parkirannya itu langsung ada warung gitu untuk orang kalau misalnya mau makan atau minum gitu. Nah di samping situ pun udah ada pos keamanan gitu untuk menjaga keamanan di Pantai Junggo itu sendiri. Nah terus masuk ke bukitnya. Di dalam bukitnya itu ada payungan di sebelah kirinya. Itu untuk orang-orang berteduh karena nggak semuanya tahan matahari gitu, jadi pasti ada beberapa yang berteduh. Terus itu juga ada disediain panggung kecil untuk orang melakukan pesta, atau ada mau reuni atau melakukan pesta sedikit gitu. Itu pun panggungnya bisa dicoba pasang juga. Terus di ada kanannya itu ada camping ground. Itu udah kami susun rata untuk campingnya lebih bagus lagi. Jadi udah tersusun semua. Terus di area jalan menuju bukit ada warung lagi untuk
misalnya orang yang mau ke bukit, orang yang nginap di bukit dia langsung belanja di situ aja, gak usah capek-capek ke tempat parkiran lagi untuk belanja. Nah, terus ada area camping juga di bukit untuk pemandangan yang lebih bagus. Terus ada tempat view juga di situ.